ったけど、昨日もごっつかっこよかった。お前がやれ。いつか2年の近くで見てる。あら二度とこんなことを。俺か服着ろ服。ちょっとやっぱあんたHalo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu animation yang berjudul Windbreaker yang sekarang udah nyampe ke episode ke-12. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Di saat pemilihan ketua kelas, Suo yang memilih Sakura untuk menjadi ketua kelas. Bahkan juga Sugeura memilih Sakura sebagai ketua kelas. Sakura yang emang malu tentu mukanya langsung memerah. Ditambah lagi si Kiryu juga setuju untuk memilih Sakura. Nirei tentu juga setuju sebagai orang yang memang kagum dengan Sakura. Sakura yang masih nggak percaya, dia berkata bahwa yang cocok itu adalah Sugishita. Tapi Suo bilang bahwa Sugishita bukan orang yang tertarik dengan hal seperti itu. Lagi pula Sakura belum tahu dengan apa yang harus dirinya lakukan. Bahkan dirinya juga orang luar. Tapi anak-anak di kelas itu berkata bahwa itu tidak ada hubungannya, karena sekarang Sakura udah ada di sana menyelamatkan Sugishita dan juga anak SMP. Mereka bangga dengan Sakura yang juga mengalahkan wakil pemimpin sisi Toren. Selain itu, 3 orang terkuat juga telah memilihnya. Suo bilang jika Sakura mau melakukannya maka dirinya akan menjadi wakil. Dan 1 orang lagi Suo memilih Nirei. Tentu Nirei sangat terkejut. Menurut Suo yang terpenting semuanya setuju untuk mempercayakan tugasnya pada Sakura. 酋長ってのはあっただけ。俺はあいつと同じなのかもしれない。 Di tengah Sakura yang pusing kenapa harus dirinya yang dipilih, Sakura masih bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan saat menjadi ketua kelas. Kaji yang udah menghabiskan permennya. Nah, di sini Kaji memarahi Sakura yang terdiam. Dia kesal karena Sakura telah membuang-buang waktu padahal cuma menjadi ketua kelas tapi lama banget mutusinnya. Saking kencangnya suara Kaji, semua murid sampai tutup kuping. Tapi setelah salah satu anak buah Kaji membuka headset yang Kaji pakai, seketika suara Kaji jadi kecil anjir. Semua orang pun tentu tak berkutik melihatnya. Kaji lalu menunjuk Sakura untuk menjadi ketua kelas. Sakura yang kesal karena Kaji seenaknya memutuskan. Kaji bilang padahal Sakura udah dipilih oleh teman-temannya, tapi kenapa dia malah ribut sendiri. Tidak ada yang mengharapkan Sakura melakukannya dengan sempurna. Sakura masih saja protes pada orang ini yang gua lupa namanya. Kenapa dia itu membiarkan Kaji yang menentukannya, padahal dia ini adalah ketuanya. Namun orang ini bilang bahwa ketua Tamon kelas 2 itu adalah Kaji. Mengetahui itu Sakura jadi tak bisa berkutik. Dan ya setelah itu si rambut nyepmek ini pun menutup sesi dan memutuskan bahwa ketua Tamon kelas 1 adalah Sakura. Sakura yang masih saja nggak mau. Si cepek ini bilang karena ketua sudah menentukan bahwa Sakura yang menjadi ketua kelas. Jadi karena Kaji udah menentukan, jadi Sakura tidak bisa komplain. 大丈夫せやで桜。てめえそれが本音か。 Murid lain pun berkata agar Sakura tidak terlalu memikirkannya. Meskipun ketua kelas, Sakura masih tetap bagian dari kelas itu. Jadi lakukan aja dengan santai. Sakura yang nervous pun cuma bisa mengganggu dengan malu. Suo yang memohon bantuan Sugishita. Tapi si Sugishita itu malah molor anjir. Emang agak lain nih orang. Nirei lalu memberi saran untuk membuat grup obrolan kelas mereka. Ya kayak grup WA gitu guys. Semua murid pun sangat bersemangat dengan saran Nirei itu. Bahkan si Cepmek juga menyuruh Sakura, Suo dan Nirei untuk menyimpan kontak mereka juga. Terus si Cepmek berkata bahwa di kelas itu banyak orang yang menjanjikan, jadi Sakura harus memimpinnya dengan benar. Sakura yang bertanya bagaimana caranya. Cepmek pun menyuruh Sakura untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Tapi masalahnya di sini Sakura tidak tahu harus apa yang dirinya lakukan. Cepmek bilang bahwa patroli hari ini adalah tugas Tamon. Jadi mereka semua nanti harus mengikuti
mengikuti Kaji untuk memperhatikan bagaimana Kaji melakukan tugasnya sebagai ketua kelas. Singkat waktu saat OTW patroli, Sakura yang terus memelototi Kaji, Nirei bilang bahwa saat SMP Kaji gampang banget berkelahi dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sama saat seperti di kelas karena tidak tahu apa yang membuat Kaji marah secara tiba-tiba. Jadi lebih baik Sakura tak memelototinya. Terus seorang nenek memanggil Kaji. Dia bilang bahwa anaknya yang bernama Lisa hilang dan belum ketemu lagi. またかよ。ちゃんと見じゃねえ。俺ら Dengan itu, Kaji dan kawan-kawan langsung membantu nenek tersebut. Kaji yang bertanya ciri-ciri dari anak si nenek. Nenek itu bilang bahwa hari ini dia menggunakan pita merah jambu karena takutnya anak itu tiba-tiba udah kembali ke rumah. Jadi Kaji menyuruh si nenek untuk pulang duluan. Terus, kali ini Kaji mengandalkan anak buahnya yang bernama Kusumi. Melihat itu, Nirei terkejut karena Kaji melempar tanggung jawabnya. Sakura tentu shock mengetahui Kaji yang tidak melakukan apa-apa. Dia bingung dengan sikap Kaji sebagai pemimpin. Menyadari Kusumi telah membagikan informasi dengan sangat cepat. Terus secara tiba-tiba HP Sakura berdering, yang mana ternyata itu adalah Chatsuo yang menginformasikan bahwa ada anak yang hilang dan Sakura sangat bersemangat untuk menemukannya. Sakura tentu malu dengan kata-kata Suo. Sakura takut tidak ada yang merespon, yang mana itu akan membuat dirinya malu. Tapi ternyata malah banyak banget yang meresponnya anjir. Bahkan memuji kinerja Sakura. Melihat hal tersebut tentu wajah Sakura lagi-lagi memerah. Tapi dia bodoh amat dan hendak mencari si anak yang hilang itu. Tapi secara nggak sengaja dia dibentur oleh sesuatu, bahkan sampai membuat Sakura terjatuh. Dan ternyata itu adalah kucing. Terus secara tiba-tiba si abang Cepmek bilang bahwa target udah ditemukan. Dia menyuruh Sakura menangkap kucing tersebut. Mereka yang nggak tahu apa-apa pun hanya bisa terdiam karena ternyata guys, そいつだ。そいつがリサ。は？捕まら。も Kukira yang hilang adalah bocil, ternyata kucing. Buset, nyiksa bed dah lu. Si kucing yang malah naik ke atap rumah. Mereka yang tak bisa mengejarnya, namun secara nggak diduga Sakura berlari dengan sangat cepat dan melompat dari dinding ke dinding layaknya orang parkour. Tentu saja mereka bertiga terkejut dengan aksi Sakura itu. Abang Cepmek lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya saat kucing itu melompat ke bawah. Semua orang yang udah bergegas, tapi Kaji masih aja terdiam. Sakura terus mengejar, tapi kucing itu malah melompat kembali lagi ke bawah. Tapi Sakura terus mengejarnya, turun dan berlari dengan sangat cepat. Bahkan dia juga bisa dengan mudah melompat di atas orang yang muncul secara tiba-tiba, menembus taman, masuk pekarangan rumah orang. Bahkan sampailah saat dimana kucing yang bernama Lisa ini akan melompat ke sungai. Sakura yang tak melompat karena itu berbahaya. Muncullah Kaji yang dengan GG melompat di atas Sakura lalu nyemplung ke dalam sungai. Abang Cepmek lalu menyuruh anak buahnya ke bawah dan membantu Kaji keluar dari air, sedangkan dirinya akan mengambil handuk. Alhasil kucing sang nenek laknat itu pun berhasil ditangkap. Si nenek pun berterima kasih pada mereka semua. Tapi si Cepmek bilang bahwa bukan mereka yang menangkapnya, tapi Kaji. Nampak Kaji yang bersin kedinginan karena nyemplung ke dalam air. Si nenek pun menghampirinya dan berterima kasih. Kaji berkata agar kejadian itu tidak terulang kembali. これ持って行ってくれ。母ちゃんがてっぺんになれたのは Sakura menghampiri Kaji dan bertanya apa yang sebenarnya ingin Kaji lakukan. Sakura bertanya karena Kaji menjadi ketua berarti ada hal yang ingin dia lakukan. Namun Kaji berkata bahwa tidak ada yang ingin dirinya lakukan, dan ternyata Kaji menjadi ketua bukan atas keinginannya sendiri. Itu semua keinginan teman-temannya yang ingin Kaji melakukannya. Menyadari bahwa itu semua seperti dirinya. Tapi di sini Sakura bilang bahwa tidak ada gunanya Kaji menjadi pemimpin. Kaji yang kesal lalu berdiri dengan gagah, tapi dia membalikan badan dan kembali memakan permen. Kaji berkata bahwa dirinya bukan si abang Cepmek yang ternyata bernama Enomoto yang bisa mengumpulkan banyak orang, atau Kusimi yang bisa berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu dirinya selalu mengandalkan mereka, tapi mereka juga mengandalkan orang seperti dirinya. Jadi untuk memenuhi harapan mereka, Kaji akan melakukan apa yang dirinya bisa lakukan. Mendengar itu Sakura jadi bertanya-tanya apakah boleh tidak memiliki sesuatu
sesuatu untuk dilakukan. Di tengah Sakura yang sangat berpikir keras untuk memenuhi harapan teman-temannya, secara tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Nirei dan Suo, yang mana ternyata Nirei memberikan makanan dango dari toko Kikuchiya. Terus Nirei kagum dengan Sakura yang seperti ninja saat mengejar kucing. Mereka berdua merasa Sakura benar-benar bisa diandalkan. Dengan malu-malu Sakura bertanya apakah mereka memilih dirinya menjadi ketua karena memang mengandalkannya. Dengan bersinar mereka mengiyakan pertanyaan Sakura itu. Kotoha dibuat terkejut dengan Sakura yang tiba-tiba tengkurap di tokonya. Namun Sakura bilang tidak apa-apa. Terlihat di sini mata Sakura yang hitam layaknya orang tidak tidur semalaman, guys. Namun di sini Sakura merahasiakannya pada Kotoha bahwa dirinya tidak bisa tidur semalaman. Itu karena dirinya memikirkan apa yang harus dirinya lakukan sebagai ketua kelas nanti. Baru aja niat merahasiakannya, secara nggak diduga Kotoha merasa kalau mungkin Sakura telah menjadi ketua kelas. Meski Sakura sangat malu, tapi menurut Kotoha itu sangat bagus. Tapi Sakura tetap merasa tak pantas jika menjadi ketua tapi tidak mempunyai tujuan. Sakura yang berkata bahwa Kotoha tak ada hubungannya merasa kecil. Kotoha lalu bertanya apakah dia tahu nama dan wajah semua orang di kelasnya. Karena Sakura tidak tahu, di sini Kotoha langsung mengejeknya. Kotoha menyuruh Sakura untuk mengingat nama teman-temannya dan mencoba untuk memanggil namanya. Karena dengan memanggil nama itu membuktikan bahwa Sakura benar-benar memperhatikan mereka. Bahkan di sini Kotoha bilang bahwa dirinya belum pernah dipanggil nama oleh Sakura. Sebagai latihan, Kotoha menyuruh Sakura untuk memanggil namanya, yaitu Kotoha-chan. Bahkan si nenek laknat ini juga ikutan. Buset, udah bau tanah masih aja ikut campur. Saking malunya Sakura di sini dia sampai kabur dari sana, guys. Scene pindah ke kelas 1 yang mana ternyata Nirei memperkenalkan nama murid di kelasnya pada Sakura, seperti yang ini Kurita, Takanashi, Kakiuchi, dan masih banyak anak lainnya. Dan ya tentu saja dengan orang sebanyak itu Sakura merasa tak bisa menghafalnya. Satu orang aja udah nggak bisa, apalagi satu kelas. Nirei senang karena Sakura menanyakan nama teman-temannya, merasa bahwa Sakura menyadari tanggung jawab sebagai ketua kelas. Kiryu lalu meminta agar Sakura menyebut namanya. Bahkan Sugeura juga memintanya. Seperti biasa karena Sakura ini orangnya agak darah tinggi gitu, dia pun kesal dengan teman-temannya ketika Nirei memperkenalkan Anzai, yang mana Anzai itu dalam keadaan terluka. Merasa jika dirinya sedang diperhatikan, Anzai langsung pergi keluar dari sana. Terus secara tiba-tiba Umemiya mengumumkan bahwa semua ketua serta wakil kelas 1 dan 2 kumpul di atap sekarang. Kocaknya. Dan tanpa banyak bacot, Nirei langsung mengajak mereka untuk segera kumpul. Sesampainya di atap, mereka terkejut karena ketua yang lainnya udah pada kumpul semua. Sedangkan Sugishita juga ada di sana tapi menyiram tanaman. Enomoto lalu memanggil Sakura and the gang, yang mana mereka itu berkumpul hanya untuk melihat masing-masing pengurus kelas lain. Meski begitu, kebanyakan yang kelas 2 memang sudah menjabat dari kelas 1. Yang kelas 1 karena memang sudah punya nama sejak SMP. Jadi Enomoto sudah pernah melihat mereka semua. Bahkan di sini Suo pernah mengobrol dengan beberapa dari mereka. Sakura yang semakin pusing untuk mengingat nama semua orang, tapi Nirei menenangkannya, dirinya yang akan memberitahunya. Yang mana Nirei itu tahu wajah dan nama semua orang di sekolah itu. Merasa dirinya tidak bisa diandalkan soal bertarung, tapi dirinya pandai dalam mengingat wajah dan nama orang-orang. Jadi dirinya akan membantu Sakura dalam hal itu. Nirei memutuskan untuk mengantar Sakura sampai puncak, sedangkan Suo sebagai negosiator, yang mana dia itu pandai meyakinkan orang menerima keinginannya dan juga bisa menggali informasi dengan baik, mengetahui mereka yang benar-benar udah siap dan tahu dengan apa yang harus dirinya lakukan. Dengan memanggil nama Nirei dan Suo, Sakura menyerahkan soal apa yang mereka kuasai tersebut. Dan kali ini Umemiya muncul dan kita pun ditunjukkan wajah para Kaisar Bofurin. OP dah tuh. Ini nih momen yang gua tunggu-tunggu.
Dan yaps, itulah akhir dari anime Windbreaker episode ke-12. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, karena masih tersisa 1 episode lagi, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.